Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fiani dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Ingin menampilkan video tentang pelayanan kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas konseling pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi fisik, kimia, biologis, dan sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara petugas kesehatan lingkungan dengan pasien yang ditujukan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah di dalam pelaksanaan konseling yang biasa disebut dengan 1-7. Sa, salam, sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Nomor antrian 2. Iya, Bu. Nomor antrian 2, Bu. Iya, Bu. Boleh lihat nomor antriannya? Baik, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Senang bertemu dengan Ibu di sini. Iya. Ya, atas nama Ibu Nurul. Iya, betul. Ya. Yang sakit DBD siapanya ya, Bu? Ini Oh, anaknya. anak saya. Oh, udah berapa lama sakitnya? 3 hari yang lalu, Bu. Oh, udah 3 hari yang lalu. Ya, Iya. izin saya untuk bertanya-tanya dulu. Boleh, Bu. boleh. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila dari Kesehatan Lingkungan. Nah, sekarang kita akan sedikit bertanya-tanya agar kita dapat menemukan permasalahan nanti. Yang pertama, sebelumnya anak Ibu sudah pernah menderita penyakit DBD? Untuk DBD nggak pernah sih, Bu. Oh, nggak pernah ya, Bu? Enggak. Apakah seminggu yang lalu pernah pergi ke tempat lain dengan anak Ibu? Saya di rumah aja. Karena Cuma lagi di sini-sini pandemi aja, ya, Bu? iya. Lalu apakah 2-3 bulan terakhir ada yang tetangga Bu yang kena DBD? Ada, Bu, yang di belakang rumah. Oh, di belakang rumah Iya, dekat ya, baru Bu? saya ingat. Ada di belakang rumah. Iya, Oh, dekat kali. Dekat banget ya, Bu. Anak Ibu tidurnya suka pukul 9 jam 10 pagi atau jam 4-5 sore? Habis main dia suka langsung tidur tuh, habis main sore. Oh, gitu. Tidur sore hari, kadang nggak mandi. Oh, gitu. Iya. Lalu sebelum tidur biasanya disemprot dulu atau pakai kelambu gitu, Bu? Jarang sih, Bu. Oh, jarang. Iya. Lalu apakah di sekitar rumah banyak ditemukan barang bekas seperti kaleng, ban, botol plastik, Itu, Bu, tong sampah. potong sampah? Lalu apakah rumah Ibu dekat jaraknya antara rumah Ibu dengan rumah tetangga? Kebetulan saya rumahnya di Perumnas, Bu. Oh, jadi merapat-rapat ya, Bu? Iya. Oh, iya. Lalu apakah kamar Ibu terbuat dari bambu atau beton yang bisa menampung air? Beton sih, Bu. Kayaknya iya sih, nampung air Oh, beton. menampung air. Lalu biasanya di rumah Ibu tuh cahaya mataharinya masuk nggak, Bu, biasanya, Bu? Dikit sih, Bu. Ini untuk jemuran doang. Oh, pengap ya, Bu. Lalu apakah ventilasi di rumah Ibu dipasang kawat kasa? Ada, Bu, tapi nggak semuanya. Oh, nggak semuanya ya? Enggak. Oh, iya. Kebiasaan Ibu gantung pakaian di balik pintu? Tuh anak saya tuh suka kali tuh. Oh, dia masih sering ya? Iya. Oh, gitu. Apakah tempat penampungan air bersihnya ditutup? Nggak pernah ditutup selama ini sejauh ini. Ibu rutin untuk menguras bak mandi? Nggak rutin juga, sekali sebulan gitu. Kadang sekali 2 bulan. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi, lagi senang-senangnya berbunga. Lalu apakah Ibu pernah memelihara tanaman berbunga? Yang tanaman itu, Bu, Pot-pot air gitu, Bu? saya seneng kali Oh, tuh. senang banget ya, Bu. Iya. Lalu apakah di tempat penampungan air itu diberi bubuk abate? Apa pernah, Bu? Apa itu, Bu? Oh, Ibu nggak tahu ya bubuk abate ya, Bu? Oh, gitu. Nanti kita terangkan. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Lalu dari hasil wawancara penyebab penyakit demam berdarah itu bisa diduga yang pertama karena tadinya Ibu tidak menyemprot atau memakai kelambu. Lalu pada jam 9, jam 10, atau jam 4 atau jam 5 sore itu biasanya nyamuknya sedang aktif, Bu. Anak Ibu baru keluar dari tempat bermain, lalu belum mandi, langsung tidur pada jam segitu. Maka itu bisa menjadi penyebab anak Ibu kena penyakit demam berdarah dari nyamuk Aedes aegypti sendiri. Saya mau lihatin dulu. Ibu sudah tahu ini nyamuk apa sebelumnya? Kalau di iklan katanya Aedes ya, Bu, ya? Nah, benar, Bu. Nah, jadi ciri-ciri nyamuk Aedes itu adalah dia memiliki bercak-bercak putih yang sangat tampak bagi kita, bercak-bercak putihnya. Nah, jadi nyamuk Aedes ini dapat menunggangi virus Dengue. Nah, virus Dengue inilah yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah Ibu tadi. Nah, biasanya tuh
larvanya dari nyamuk ini dapat berkembang. Mereka suka berkembang biak di tempat-tempat air tergenang yang tidak tertutup. Antisipasinya yang lain adalah Ibu jangan lupa untuk menutup lubang-lubang di pagar rumah Ibu tadi. Terus cahaya mataharinya diusahakan untuk tetap masuk ke dalam rumah. Kemudian jangan lupa untuk menutup seluruh ventilasi dengan kawat-kawat kasar. Ibu jangan lupa untuk sering menguras bak mandi. Yang tanaman air itu kalau bisa sekali dalam 3 hari diganti airnya dan dibersihkan. Ibu juga bisa memakai bubuk abate untuk matikan larva-larva jentik-jentik nyamuk. Lalu talang air yang tidak terkena sinar matahari itu biasanya sangat disukai oleh nyamuk untuk perindukannya, sehingga Ibu harus menyingkirkan itu. Itulah beberapa saran yang dapat kita sampaikan kepada Ibu. Untuk itu kami juga ada program inspeksi sanitasi langsung ke rumah Ibu. Itu adalah rencana tidak lanjut dan kita akan membuat kesepakatan untuk kunjungan awal lapangan. Nah, biasanya Ibu kapan bisanya kami untuk turun? Terserah aja sih Bu, kapan Ibu bisa. Nah, bisa. Insya Allah nanti kami akan coba untuk sana. Boleh langsung tanda tangan Ibu di sini. Boleh Bu. Terima kasih banyak telah mau berkonsultasi kepada kami. Semoga anak Ibu cepat sembuh. Amin. Dan semoga tidak ada lagi yang terjangkit di keluarga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdapat beberapa masalah kesehatan lingkungan dari hasil konseling yang telah dilaksanakan. Yang pertama, yaitu kondisi lingkungan yang buruk. Yang kedua, perilaku yang kurang baik. Dan yang ketiga, atribut rumah yang kurang memadai untuk mencegah penyakit akibat lingkungan. Beberapa evaluasi dari saran yang telah diberikan kepada pasien konseling. Yang pertama, untuk ventilasi seluruhnya harus ditutup dengan kawat kasar untuk menghindari vektor. Yang kedua, tempat sampahnya harus ditutup sehingga penumpukan sampah tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Yang ketiga, tempat penampungan air harus ditutup sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat, sebelum tidur disarankan untuk menyemprot dan memberi repelen agar pasien terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Untuk pencahayaan di dalam rumah harus diberikan cahaya yang cukup dengan cara membuka gorden di siang hari atau di pagi hari sehingga cahaya dapat membunuh kuman dan cahaya matahari dapat efektif masuk ke dalam rumah. Dan yang terakhir, pemeliharaan tanaman berair harus diganti airnya secara berkala sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah sebuah kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil konseling. Kegiatan inspeksi risiko lingkungan sebelumnya telah dilakukan kesepakatan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien. Kegiatan inspeksi risiko lingkungan dikerjakan paling lambat 24 jam setelah konseling dilakukan. Ada 4 metode di dalam inspeksi risiko lingkungan. Yang pertama, yaitu pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan, di mana dilakukannya pengukuran secara langsung di lapangan. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko lingkungan. Di dalam analisis risiko lingkungan dilakukan yang pertama yaitu analisis potensi bahaya, yang kedua evaluasi dosis respon, yang ketiga pengukuran pemajanan, dan yang keempat penetapan risiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Dari tenaga kesehatan lingkungan Bu. Izin Bu, saya ingin melakukan inspeksi sanitasi yang telah kita janjikan kemarin. Apakah Ibu bersedia sekarang? Oh iya, yang kemarin ya. Boleh, boleh. Boleh. Silakan Boleh masuk ya. masuk. Iya. Terima kasih. Iya.
Jadi Bu, berdasarkan hasil wawancara kita kemarin, kita sudah menyimpulkan, tapi masih berupa gambaran saja kemarin Bu. Ya, sekarang kami dari tenaga kesehatan lingkungan ingin melakukan inspeksi sanitasi untuk memastikan apakah lingkungan Ibu benar-benar terdapat faktor yang menyebabkan penyakit demam berdarah ini Bu. Sebelumnya, boleh izinkan saya untuk melihat langsung Bu? Boleh, Bu. Oh, Iya. Silakan. Boleh tunjukkan saya di mana tempat penampungan airnya Bu? Mbak mandi ya, Bu? Iya, Mbak Mandi. Ini, Bu. Oh iya, permisi ya Bu. Iya. Jadi kita izin untuk mengambil sampel airnya Oh, untuk iya. mengambil jentiknya bisa Bu? Boleh, Bu. Boleh? Iya. Nah, sampel ini nanti akan dibawa ke laboratorium ya Bu untuk dilihat apakah jentiknya memang benar-benar nyamuk Aedes aegypti atau tidak. Apakah saya boleh melihat kain-kain yang bergantungan itu Bu? Itu contohnya. Oh iya ya Bu. Ya, harusnya ini nanti diturunkan ya Bu. Dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari gitu Bu. Tidak tertutup gimana biasanya? Oh, ventilasi. Oh iya di sini. Jadi nanti ini ditutup dengan kaut kasa dengan rapat ya Bu. Kamarnya boleh lihat Bu? Oke, Bu ya. Ini. Permisi ya Bu. Iya. Ini kamar utamanya ya Bu. Jadi nanti ini ketika mau tidur jangan lupa untuk disemprot obat nyamuk atau memakai repelen untuk anak-anaknya ya Bu. Siap, Bu. Untuk nanti cahayanya agar masuk seluruhnya ke dalam rumah, semuanya harus dibuka agar cahayanya masuk ke dalam rumah. Gitu ya, Bu. Tempat sampahnya ada di luar ya, Bu? Nah, Ini sih, Bu, tempat sampahnya. oh iya. Ini jangan lupa untuk ditutup ya Bu. Oh, iya, iya. Saya mau tanya untuk tempat airnya apakah dipakai Bu? Enggak sih, Bu, nggak dipakai. Nah, kalau tidak dipakai sebaiknya dibuang, lalu nanti ditutup seperti ini agar tidak menjadi tempat perindukan. Makasih, Bu. Masih banyak ya, Bu. Terima kasih, sebelumnya Bu. udah melakukan penyuluhan di rumah saya. Ternyata masih banyak ya hal yang belum saya lakukan. Alhamdulillah, terima kasih saya disambut dengan hangat. Terima kasih banyak Bu sudah mengizinkan kami untuk melakukan inspeksi sanitasi di rumah Ibu ini. Izinkan saya untuk mengulang kembali ya Bu. Berarti yang tadi yang harus dilakukan adalah tidak lupa untuk mengulas bak mandi setiap sekali seminggu. Kemudian baju yang bergantungan itu dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari. Kemudian tadi ada ventilasi yang belum ada kaut kasanya, diberi kaut kasa agar seluruhnya rapat dan tidak masuk nyamuk. Kemudian setiap akan tidur di kamar jangan lupa untuk membersihkan kamar dan jangan lupa untuk berikan repelen atau obat nyamuk semprot ke dalam kamar Ibu. Kemudian yang tadi tong sampahnya bisa ditutup dan tempat penampungan air yang seperti tadi Bu jika tidak digunakan lagi bisa dibuang airnya, kemudian ditelungkupkan agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes demam berdarah. Dari hasil inspeksi risiko lingkungan, didapatkan hasil observasi. Yang pertama, sebagian ventilasi yang tidak dipenuhi oleh kaut kasa. Yang kedua, pencahayaan di dalam rumah yang kurang. Yang ketiga, kondisi lingkungan rumah yang kurang baik atau perlu dibersihkan. Yang keempat, tempat sampah atau wadah sampah yang tidak tertutup. Yang kelima, tempat penampungan air yang tidak tertutup. Yang keenam, pengambilan jentik untuk mengidentifikasi apakah terdapat jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah pasien. Yang ketujuh, masih terdapatnya baju-baju yang bergantungan dan tidak dilipat di dalam lemari. Telah dilakukan upaya dan saran untuk preventif dan perbaikan lingkungan. Yang pertama, yaitu mengupayakan di dalam rumah cukup cahaya matahari. Yang kedua, tempat sampah yang harus tertutup. Yang ketiga, melipat baju yang bergantungan dan tidak ada lagi baju yang bergantungan. Yang keempat, membersihkan rumah secara berkala. Yang kelima, menguras bak mandi setiap seminggu sekali. Yang keenam, menutup tempat penampungan air bersih. Yang ketujuh, menutup seluruh ventilasi dengan kawat kasa. Yang kedelapan, memakai repelen dan menyemprot ruangan sebelum tidur. Intervensi kesehatan lingkungan adalah sebuah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi fisik, kimia, biologis, dan sosial, yang dapat berupa komunikasi, informasi, edukasi, serta penggarap atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga,
pengembangan teknologi tepat guna, dan rekayasa lingkungan. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi atau disingkat dengan KIE dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlukan sehingga dapat mencegah penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. KIE dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat umum mengenal lebih dulu, kemudian menjadi mengetahui, setelah itu mau melakukannya dengan pilihan atau opsi yang sudah disepakati bersama. Contoh KIE yang dipakai pada video ini adalah pelatihan masyarakat untuk 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Diperlukan apabila pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko kesehatan lingkungan yang menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan pada lingkungan atau rumah pasien. Tenaga kesehatan lingkungan dapat memberikan desain untuk perbaikan dan pembangunan sarana, persyaratan kesehatan lingkungan dengan mengutamakan material lokal. Contoh kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana yang dipakai pada video kali ini adalah pembuatan pasangan atau cincin pada bibir sumur untuk mencegah berkembangbiaknya vektor. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit atau gangguan kesehatan. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, sesuai dengan ketersediaan sumber daya setempat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan teknologi tepat guna secara umum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dibuat sesuai dengan kebutuhan, pembangunan teknologi tersebut dapat efektif dan efisien, serta praktis dan mudah diterapkan atau dioperasionalkan, dan pemeliharaannya mudah serta mudah dikembangkan. Yang keempat, yaitu rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan adalah langkah terakhir dari intervensi. Rekayasa lingkungan merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit, baik yang bersifat fisik, biologi, maupun kimia, serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Contoh rekayasa lingkungan yang telah disarankan kepada pasien adalah pemberian bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang tidak tertutup, kemudian menanam tanaman anti nyamuk. Baiklah Ibu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan inspeksi ke rumah Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan intervensi. Kegiatan intervensi ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan DBD yang kemarin agar Ibu dapat melakukan rencana tindak lanjut untuk mencegah penyakit demam berdarah di lingkungan Ibu ini. Nah, Ibu, sebelumnya izinkan Salsa untuk menginformasikan kepada Ibu tentang DBD. Ya, silakan. Oke, Bu. Nah, jadi kita lihat demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue. Virus Dengue ini dapat menunggangi vektor Aedes aegypti. Aedes aegypti ini adalah nyamuk. Nah, jadi dengan ulat perantara nyamuk itu kita bisa terkena penyakit demam berdarah tadi. Demam berdarah Dengue atau disingkat dengan DBD merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat dan sering menimbulkan wabah. Nah, jadi virus Dengue ini menunggangi nyamuk Aedes aegypti yang ciri khas nyamuknya itu adalah berbercak putih. Nah, Bu, ini adalah penampakan dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian kita lihat vektor penyakit nyamuk demam berdarah tadi berasal dari telur, kemudian berubah menjadi jantik, kemudian berubah menjadi pupa dan menjadi nyamuk. Nah, dia ini bersarang di air yang bersih, Bu. Oh, air bersih ya? Air bersih, jadi dia berkembang biaknya pada air yang bersih. Sehingga nantinya kita membutuhkan gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur agar dapat memberantas jentik dan vektornya, Bu. Cara penularan penyakit DBD ini dimulai dari nyamuk Aedes aegypti, lalu virus Dengue-nya masuk ke dalam lambung si Aedes tadi, kemudian menyebar ke jaringan nyamuk termasuk air liurnya nyamuk, kemudian menularkan ke orang lain. Virus Dengue ini berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Nah, Bu, penyakit DBD ini sendiri bisa menjadi penyakit KLB. KLB itu artinya adalah kejadian luar biasa. Kita lihat dari pengertiannya, yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus ke terjadinya wabah pada suatu daerah tersebut. Nah, DBD ini sendiri dapat dikatakan sebagai KLB ketika terjadi peningkatan jumlah kasus DBD di suatu wilayah yang lebih luas. Artinya bisa terjadi dalam 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, apakah di wilayah Ibu ini sudah sering terjangkit DBD, Bu? Pernah sih sekali, Bu. Nah, Bu, untuk mencegah penyakit DBD ini, dari kami Kesehatan Lingkungan ingin memberikan solusi dan saran kepada Ibu, yaitu gerakan 3M. Menguras, Menguras, menutup. menutup, dan mengubur.
Jadi sekarang Salsa sudah membawa alat peraganya, Bu. Iya. Ini anggap saja lah ini adalah tempat penampungan air Ibu di rumah. Iya. Biasanya Ibu pakai apa di rumah? Ya, kayak gini juga. Seperti juga. Iya, iya. Iya. Nah, syarat dari penampungan air yang baik adalah harus memiliki tutup, Bu, sehingga nyamuk itu tidak dapat berkembang biak di dalam bak ini. Nah, cara menguras bak mandinya, sisi-sisi di dalam ini seluruhnya harus terkuras dengan baik. Nah, ini dilakukan setiap seminggu sekali secara berkala, sehingga tidak terjadi penumpukan larva-larva nyamuk di dalam baknya tadi. Nah, setelah itu, setelah dipakai, setelah diisi, jangan lupa untuk ditutup. Begitu, Bu. Nah, untuk mengubur tadi maksudnya adalah, Bu, mengubur tempat penampungan air. Nah, tempat penampungan air ini seperti barang-barang bekas yang mungkin terjadi genangan air di dalam sana, maka itu perlu kita tutup, kita kubur atau kita buang airnya sehingga tidak menjadi tempat yang menjadi genangan air. Nah, itu dapat mencegah terjadinya perkembangbiakan setan, khususnya nyamuk Aedes aegypti sendiri. Nah, Bu, untuk kegiatan selanjutnya kita bisa melakukan pembangunan sarana untuk mencegah perkembangbiakan vektor. Nah, sarananya seperti apa, Bu? Nah, Bu, sarana yang bisa kita buat adalah pemasangan cincin pada bibir sumur sehingga dapat mencegah terjadinya perkembangbiakan vektor. Seperti halnya ini, Bu. Nah, ini adalah cincin sumur. Nah, yang bisa dipasangkan pada sumur nantinya. Nah, nanti tinggal dikasih tutup sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor ya, Bu. Oke. Nah, baik, Bu. Alternatif lainnya untuk mencegah perkembangbiakan vektornya adalah pengembangan teknologi tepat guna namanya, Bu. Nah, pengembangan teknologi tepat guna ini bisa dilakukan dengan pemasangan larvae trap. Kemudian langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk mencegah perkembangbiakan vektor adalah dengan melakukan rekayasa lingkungan, Bu. Nah, rekayasa lingkungan ini berguna untuk mengubah lingkungan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Seperti misalnya Ibu menanam tanaman pengusir nyamuk, misalnya bunga lavender, bunga serai yang bisa mengusir nyamuk ya, Bu. Nah, yang kedua, Ibu juga bisa memberi bubuk larvasida atau bubuk abate ke tempat penampungan air Ibu tadi. Seperti bak mandi. Iya, mandi. Nah, bubuk abate itu bisa dibeli di apotek. Begitu, Bu. Alternatif lainnya adalah memelihara ikan kepala timah untuk memberantas larva nyamuk Aedes aegypti.
Ikan kepala timah atau blue pancak atau white spot merupakan ikan kecil penghuni perairan air tawar yang menyebar di Asia bagian selatan, yaitu Pakistan hingga Indonesia. Ikan ini tergolong ikan yang berenang secara berkelompok dan memilih jenis perairan, sehingga keterdapatannya hanya pada tempat tertentu. Ikan ini lebih menyukai larva nyamuk sebagai makanannya, juga sebagai predator dalam menurunkan jumlah jentik nyamuk Aedes aegypti. Oke, sejauh ini Saya sudah paham. terima kasih banyak Ya. Bu telah bersedia untuk mengikuti intervensi kali ini. Semoga intervensi ini dapat Ibu lakukan secara berkala dan dapat bermanfaat sehingga rantai penularan penyakit demam berdarah ini dapat diputus di wilayah Ibu. Semoga ilmunya bisa saya terapkan di lingkungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, yaitu konseling, inspeksi, dan intervensi, diarahkan untuk mengendalikan faktor risiko penyakit atau gangguan kesehatan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan melalui upaya promotif dan preventif, serta spesifik proteksi. Sekian video dari pelayanan kesehatan lingkungan. Saya Salsabila Fiani dengan NIM 181110075 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.